ingin menjelaskan dari mata kuliah kebijakan fiskal dan finansial, manajemen utang dan keuangan negara. Ada saya, Muhammad Fauzi, ada anggota saya, Muhammad Adi, ada Abara Sanubari. Di materi kali ini satu yaitu definisi dan jenis utang negara, yang kedua strategi manajemen utang, yang ketiga dampak utang terhadap ekonomi, yang keempat isu dan tren terkini dalam manajemen utang. Definisi utang adalah merupakan suatu kewajiban kepada pihak lain di masa kini yang timbul karena peristiwa yang di masa lalu dengan tujuan membiayai operasional perusahaan yang penyelesaian dapat menyebabkan keluarnya sumber daya perusahaan yang memberikan manfaat ekonomi. Menurut Munawir 2010, utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang perlu terpenuhi, di mana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Jika diuraikan secara sederhana, maka utang merupakan kewajiban pihak lain, sebuah kewajiban yang sama dengan keharusan. Pertanyaan keharusan untuk apa? Yaitu untuk memenuhi tanggung jawabnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana utang bisa muncul? Utang timbul karena peristiwa masa lalu dengan tujuan membiayai operasional perusahaan. Contohnya ketika kita membuka sebuah toko roti, di mana pada suatu hari kita mendapatkan pendapatan orderan sebanyak 10.000 pieces roti. Akan tetapi persediaan tepung di gudang kurang, sehingga untuk menghadapi situasi tersebut kita akan meminjam kepada pihak lain yang kawan kita si Y. Jika cerita permasalahan dan pesanan pelanggan kita selesai, kemudian ketika orderan tepung kita datang, kita membayar utang kita berupa tepung kepada sahabat kita. Jadi hutang muncul ketika situasi tidak terduga, karena pada kita seperti pada contoh, kita mendapatkan orderan begitu banyak tetapi sumber daya tidak siap saat dibutuhkan, yang pada akhirnya kita perlu berhutang. Berhutang di sini tidak selalu dapat bentuk fisik uang, tetapi dapat berupa sumber daya lain, misalnya tepung yang merupakan bahan baku untuk pembuatan roti. Dan untuk melunasinya, kita membayar dengan bentuk tepung dan bukan dalam bentuk uang. Kemudian pada poin ketiga, penyelesaian utang bisa menyebabkan keluarnya sumber daya perusahaan. Walaupun sumber daya berbentuk uang yang paling umum digunakan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa jenis sumber daya yang lain kita untuk memenuhi kewajiban utang. Menurut Reinhardt dan Rogoff 2010 menjelaskan rasio utang publik mempengaruhi siklus pertumbuhan ekonomi. Seperti pada tahun 2019-2021, Indonesia mengalami resesi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan ekonomi, pelemahan nilai tukar, penurunan daya beli, kenaikan harga bahan baku, dan lain-lain. Selanjutnya di tahun 2022-2023, Indonesia mengalami ekspansi melalui utang negara untuk mengembalikan perekonomian masyarakat, sehingga akses distribusi barang dan jumlah kendaraan mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, Indonesia mencapai puncak ekonomi atau ke titik tertinggi dalam siklus bisnis, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai tingkat maksimum sebelum mulai melambat kembali akibat tingginya suku bunga bank dan sentral untuk menjaga inflasi. Pada akhir 2025, masa pemulihan ekonomi dengan stimulus fiskal yang dapat menurunkan suku bunga menjadi rata-rata 2,5%, dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1% berdasarkan nota keuangan APBN 2025. Menurut Handayani dan Mayasari 2010, utang menjadi salah satu faktor dalam peningkatan dan penurunan laba yang dihasilkan perusahaan setiap tahunnya, karena digunakan untuk kegiatan operasional dan investasi bagi perusahaan. Dalam skala negara, utang itu tidak selalu karena negara miskin atau negara tidak bisa produktif. Justru utang dapat digunakan untuk mengakselerasikan atau mempercepat kemajuan sebuah negara, dengan catatan rasio utang itu harus sehat dan wajar. Penggunaan atau alokasi dananya juga harus dipertanggungjawabkan. Maksud dari rapat dipertanggungjawabkan adalah utang tersebut dialokasikan dengan pengembangan sektor produktif yang nantinya mampu mendatangkan uang pada negara sekaligus penggunaan bagi masyarakat. Dengan pengalokasikan uang pada sektor produktif, negara juga punya kapasitas untuk mengembalikan hutang sekaligus mempercepat kemajuan negaranya, dan hal banyak yang dilakukan oleh negara-negara di dunia tidak terbatas pada negara Indonesia, tetapi juga pada negara-negara maju, negara-negara berkembang, dan di belahan dunia.
siklis menekankan pada utang produktif percepatan pembangunan sosial infrastruktur. Karena itu pemahaman jenis definisi utang berdasarkan tata kelola fiskal modern untuk mengukur utang negara masih sehat dan wajar. Nah, menjadi salah tolak ukur utang yang terhadap GDP atau pendapatan domestik bruto. Singkatnya, kita itu membandingin jumlah utang dengan jumlah produktivitas negara bersangkutan. Cara hitungnya adalah jumlah utang dibagi dengan GDP 1 tahun dikali 100%. Dibilang rasio utang terhadap GDP mencerminkan kapasitas kemampuan negara dan dalam membayar utangnya. Misalkan Thailand dengan rasio utang negara GDP 33% di tahun 2017, artinya Thailand memiliki utang 33% dari kemampuan produktivitas negaranya selama 1 tahun. Jika HP negara berutang, siapa yang memenuhi pinjaman? Yang utangnya negara itu adalah dari dalam negeri bisa luar negeri. Kalau dari dalam negeri, sebuah negara berutang dari rakyat sendiri menjual surat berharga obligasi kepada masyarakat. Nah, untuk luar negeri bersumbernya dari pihak lain seperti surat berharga obligasi dibeli negara lain, perusahaan asing, sampai bank sentral atau bank komersial negara lain. Akan menjelaskan tentang strategi manajemen utang. Agustina N. Prantomo 2019 menyebutkan pihak manajemen sebagai pengelola keuangan perusahaan harus menyajikan atau melaporkan kinerja keuangan kepada pemegang saham. Menurut Abid Ramadan 2019, penelitian kinerja keuangan merupakan hal yang penting bagi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Sering kita jumpai program-program pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi mampu mengeluarkan biaya cukup besar, dan tidak sedikit pula anggaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka implementasi program atau kebijakan tersebut. Manajemen utang negara merupakan proses pembentukan dan pelaksanaan strategi untuk mengelola utang pemerintah. Maka dari itu, untuk memenuhi pengeluaran, sebuah implementasi program, kebijakan, dan kebutuhan pemerintah lainnya, sehingga pemerintah perlu berhutang, karena walau bagaimanapun program pembangunan harus tetap dijalankan dan direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penyebab utang negara: yang pertama, tingginya modal yang dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana pemerintahan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ialah pemerintah harus menambah utang negara untuk membayar bunga dari utang yang telah jatuh tempo. Kemudian prinsip utama negara. Yang pertama ia preferensi biaya dan risiko, yaitu mengutamakan instrumen utang dengan biaya minimum dan risiko yang dapat dikendalikan, contohnya surat berharga negara yang dijual sebagai perbankan, bank sentral, manajer investasi, dan lain-lain secara domestik. Yang kedua yaitu prinsip kehati-hatian, merupakan proses pengelolaan dan monitoring risiko utang secara terus-menerus sebelum dan pinjaman dilakukan. Yang ketiga adalah keseimbangan utang dalam negeri dan luar negeri. Utang dan pasar domestik memiliki keunggulan karena biaya untuk mendapatkan pinjaman lebih rendah. Yang keempat yaitu penanaman modal negara selain menutup defisit fiskal, utang juga dapat membiayai penyertaan modal negara yang disalurkan kepada BUMN dan badan layanan umum. Target pemerintah pendidikan untuk mendukung proyek pemerintah seperti infrastruktur. Kemudian analisis situasi keuangan. Yang pertama ialah nilai utang dengan cara mengevaluasi tetap uang, jenis utang, suku bunga yang jangka waktu pembayaran dari setiap utang yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu mengevaluasi pendapatan, merupakan kegiatan tinjauan kembali pendapatan bulanan dan sumber pendapatan lainnya untuk melunasi utang. Yang ketiga, penilaian pengeluaran dengan mengidentifikasi pos-pos pengeluaran anggaran. Kita dapat melihat, mencari, dan memprediksi peluang penghematan untuk mengalokasikan lebih banyak dana dan pembayaran utang. Kemudian, peran konsultan keuangan.
Yang pertama ialah berperan sebagai ahli keuangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam manajemen perencanaan keuangan. Yang kedua yaitu pengatur strategi, dapat membantu pengembangan strategi manajemen utang yang efektif dan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jadi bukan hanya memberikan strategi jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Yang ketiga adalah negosiator. Konsultasi keuangan dapat membantu pemerintah untuk bernegosiasi dengan kreditur pinjaman dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Kemudian yang keempat ialah partner pendukung. Tim konsultasi keuangan akan menyediakan dukungan dan bimbingan untuk memastikan pemerintah tetap pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan finansial secara jangka panjang. Solusi pengatasi utang negara yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat yaitu melalui pemberdayaan ekonomi, pedesaan dan pembelian modal usaha lebih seluas-luasnya. Yang kedua, meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor, karena kita tahu bahwasannya sangat banyak sekali orang bercukupan atau bisa dibilang orang kaya dengan pendapatan melimpah, maka pemerintah dapat mengatasi utang dengan cara tersebut. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan penempatan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata sebagai landasan penyusunan operasionalisasi pembangunan ekonomi. Perlu meningkatkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan dari SDM Indonesia sendiri, karena ini adalah mengurangi peran orang luar negeri dalam pelunasan utang negara. Kemudian yang keempat, mempromosikan kebanggaan akan produk dalam negeri untuk meningkatkan kemajuan dan kemampuan ekspor produk unggulan dan membina jiwa kewirausahaan masyarakat. Kemudian dampak utang terhadap ekonomi. Utang publik berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal serta membangun ekonomi nasional. Strictly 2200 menegaskan utang produktif berfungsi sebagai instrumen pertumbuhan infrastruktur sosial. Rasio utang yang terkendali menjaminkan kekuatan fiskal negara untuk menjaga stabilitas dengan memanfaatkan instrumen pinjaman secara efisien pada sektor produktif, dikarenakan dampak utang memperlihatkan potensi ganda yaitu resiko sekaligus peluang pembangunan. Kemudian dampak positif utang negara. Pembiayaan pembangunan infrastruktur. Utang negara dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan berbagai distribusi infrastruktur yang memadai, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konektivitas, efisiensi logistik, dan produktivitas. Peningkatan cadangan devisa pinjaman luar negeri dapat meningkatkan cadangan devisa negara yang penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dan memenuhi kewajiban pembayaran internasional. Kemudian stimulus ekonomi dalam kondisi resensi atau pendapatan ekonomi, pemerintah dapat menggunakan utang untuk membiayai belanja politik. Peningkatan belanja ini dapat merangsang permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pemulihan ekonomi. Stabilitas neraca pembayaran. Utang luar negeri dapat membantu penyeimbangan neraca pembayaran, terutama jika negara tersebut mengalami defisit neraca pembayaran yang signifikan. Kemudian dampak negatif utang negara. Hambatan pertumbuhan ekonomi jika utang tidak dikelola dengan baik dan tidak digunakan untuk investasi produktif. Utang justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar pendapatan negara harus dialokasikan untuk pembayaran pokok dan banyak utang, mengurangi dana yang tersedia untuk investasi dan pengembangan. Beban utang yang besar. Utang yang tidak terkendali akan menciptakan beban utang yang besar lagi. Jadi negara generasi mendatang pembayaran utang akan menghabiskan anggaran pemerintahan dan berpotensi mengurangi dana sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sulitnya mendapatkan pinjaman baru.
Jika suatu negara gagal membayar utangnya, gagal bayar, kredibilitas akan menurun dan di mata para kreditur. Akibatnya negara akan sulit mendapatkan pinjaman baru di masa depan. Atau jika berhasil, bunga yang dikenakan akan jauh lebih tinggi. Kesenjangan ekonomi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan utang negara dapat memperbesar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Hal ini dapat menjadi jika dana utang tidak dialokasikan secara merata atau tidak kebijakan ekonomi yang didorong oleh kreditor lebih menguntungkan kelompok. Selanjutnya yaitu isu dan tren terkini dalam manajemen utang, di mana menurut profil ketenagakerjaan Indonesia di bulan Februari 2025 masih terdata 49,92 juta orang yang berkategori bekerja tidak penuh, di mana jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu. Dan hal tersebut jika berlangsung lama maka dapat menurunkan kualitas SDM dari masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu mengenai posisi utang, di mana posisi utang ini terjadi diakibatkan adanya atau tingginya jumlah tenaga kerja yang masih belum bekerja penuh, di mana Indonesia sendiri per tanggal 30 November 2024 jumlah utang negara Indonesia mencapai 8.680,13 triliun rupiah. Utang Indonesia didominasi oleh masyarakat domestik seperti instansi keuangan, dana pensiun, dan lain sebagainya sebesar 88,12%. Dan dari data tersebut, Indonesia banyak melakukan pembiayaan via SBN atau surat berharga negara untuk diterbitkan ke masyarakat domestik. Dan hal tersebut merupakan cara untuk menghindari penumpukan risiko utang yang nantinya bisa meningkat dikarenakan kurs dolarnya mengalami kenaikan secara terus-menerus. Jika dilihat dari jumlah kemampuan membayar utang dari negara Indonesia, yaitu dengan cara membagi jumlah utang terhadap pendapatan domestik bruto selama 1 tahun kemudian dikali 100%, maka posisi utang Indonesia berada di angka 39,20%. Dan data tersebut masih berada di bawah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa batas minimum jumlah utang yang disetujui oleh undang-undang yaitu berada di angka 60%, di mana posisi utang Indonesia masih tergolong di bawah batas minimum. Selanjutnya, jika melihat rincian utang Indonesia terdata sebesar 7.648 triliun rupiah untuk penerbitan surat berharga negara, di mana selain dari surat berharga negara yang diterbitkan pemerintah Indonesia kepada masyarakat domestik, pemerintah Indonesia juga menerbitkan surat berharga negara dalam bentuk falas atau mata uangnya menggunakan mata uang asing, sehingga kenaikan utang Indonesia sebetulnya didominasi oleh pihak domestik melalui penerbitan SBN tiap tahun yang dikeluarkan kepada rakyat dan institusi keuangan dalam negeri, bukan luar negeri. Selanjutnya, selain indikator yang pertama untuk menghitung kemampuan bayar negara Indonesia terhadap utang yang telah jatuh tempo, itu dapat dilakukan melalui perbandingan jumlah utang dibagi dengan pendapatan selama 1 tahun dikali 100%, di mana hal tersebut dapat menghitung kemampuan negara Indonesia untuk membayar hutangnya. Dan indikator kedua selain daripada debt to GDP yaitu debt service ratio, di mana perbandingan ini dilakukan untuk melihat jumlah pembayaran utang atau kemampuan pembayaran cicilan
dari negara Indonesia terhadap produk ekspor yang telah dilakukan negara Indonesia, di mana menurut data Kementerian Keuangan kuartal 1 2020 itu tercatat 26,5 triliun rupiah. Kemudian di kuartal 1 2024 itu mengalami penurunan hingga 17 triliun rupiah. Dapat disimpulkan bahwa semakin kecil jumlah debt service ratio dari negara Indonesia, maka semakin sehat utang negara Indonesia. Karena pemerintah terus-menerus melakukan penurunan pinjaman dari luar negeri yang mengakibatkan jumlah pembiayaan pihak SPN dalam negeri mengalami peningkatan tiap tahun, di mana hal tersebut dilakukan untuk mengurangi nilai mata uang yang terus dikeluarkan terhadap pinjaman luar negeri. Setiap surat berharga negara memiliki kategori dan risiko berbeda-beda ketika investor membutuhkan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan investor dari sebuah investasi yang telah dia tetapkan. Contohnya ketika investor berinvestasi pada surat berharga negara berkategori saving bond, retail, dan suku tabungan, di mana dua kategori ini tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, sedangkan obligasi retail Indonesia dan suku negara retail dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, sehingga memudahkan investor mendapatkan dana cepat sebelum tanggal jatuh tempo dari surat berharga negara. Resiko peningkatan suku bunga merupakan potensi kerugian capital cost yang didapatkan oleh investor apabila terjadi kenaikan tingkat bunga, dan Bank Indonesia menyebabkan penurunan harga SBN di pasar sekunder. Kerugian capital loss dapat terjadi apabila investor menjual SBN di pasar sekunder sebelum jatuh tempo dengan harga jual yang lebih rendah dan harga belinya. Resiko peningkatan suku bunga berpengaruh pada imbal hasil yang didapatkan investor seperti ori dan sukri. Sejenis imbal hasilnya dapat bentuk fixed rate, yang artinya presentasi imbal hasil dan tetap sama di awal penawaran hingga jatuh tempo. Misalnya imbal hasilnya 8% per tahun ya, akan segitu sampai jatuh tempo. Sementara floating rate maksudnya nilai imbal hasilnya dapat berfungsi menyesuaikan dengan suku bunga Bank Indonesia juga. Jadi ketika suku bunga naik, maka presentasi imbal hasil investor akan naik juga. Terus jika suku bunga turun drastis, apakah imbal hasil akan turun banyak? Tenang saja, SBN dengan jenis floating rate sudah ditetapkan terdahulu bahwa batas bahwa imbal hasilnya, jadi mau suku bunganya turun sebanyak apapun, imbal hasil terendah yang investor dapatkan adalah bawah dari imbal hasil yang telah ditetapkan. Nah, SBR dan SD itu menggunakan floating rate, sementara ori dan sukri menggunakan fixed rate. Jadi nih kamu membeli SBR atau SD, kamu dapat keuntungan tambahan ketika suku bunga Bank Indonesia naik karena rate imbal hasilnya berpotensi naik juga. Sedangkan kalau beli ori sukri, kamu juga dapat keuntungan tambahan kalau suku bunga Bank Indonesia turun, soalnya harga SBN cenderung naik di pasar sekunder ketika suku bunga turun. Jadi kamu bisa dapat keuntungan tambahan tersebut kalau kamu jual ori dan sukri di pasar sekunder dan harganya sedang naik. Resiko likuiditas, yaitu resiko yang terjadi saat investor tidak dapat menjual atau mencairkan produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga wajar, tidak berada di harga pasar. Hal ini mungkin merugikan bila investor membutuhkan dana dalam waktu cepat, akan tetapi bila produk tidak bisa dijual pada harga yang wajar, khusus SBR dan ST memiliki masa early redemption, di mana investor dapat menjual kepemilikan SBR atau ST investor maksimal 50% dari total kepemilikan sebelum masa jatuh tempo, dengan syarat kepemilikan awalnya minimal 2 juta dan maksimal yang dicairkan hanya 50%. Sementara ori sukri bisa dipindah tangan ke investor melalui pasar sekunder. Jadi
Ini kalau kamu tiba-tiba butuh uang dan kamu mau jual ori dan sukri, kamu sebelum jatuh tempo itu bisa ya. Caranya kamu hubungi penjual, agen penjual dengan kamu beli di ori atau sukri tersebut. Resiko inflasi tentu akan mempengaruhi harga SBN. Ketika inflasi naik, daya beli uang menurun dan nilai dari uang tersebut diterima investor saat jatuh tempo SBN menjadi lebih rendah. Hal ini berdampak pada harga SBN, di mana harga SBN cenderung turun ketika inflasi meningkat. Sebaliknya, ketika inflasi turun, harga SBN cenderung naik. Yang semua itu dapat dilihat dari jenis imbal balik, apakah menggunakan floating rate atau fixed rate. Jika melihat dari data nota keuangan beserta APBN 2024, maka surat berharga negara di tahun 2019 berkisar di angka 4.000 triliun rupiah. Sedangkan Juni 2023 itu mengalami peningkatan signifikan hingga menyentuh angka 6.000 triliun rupiah. Sedangkan untuk pinjaman luar negeri di tahun 2019 itu berkisar di angka 700 triliun rupiah dan cenderung naik di tahun 2022 hingga mencapai angka 930 triliun rupiah. Akan tetapi di per Juni 2023 mengalami penurunan hingga menyentuh angka 830 triliun rupiah. Sehingga dari data tersebut, surat berharga negara domestik mendominasi jumlah utang negara Indonesia, di mana hal tersebut dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghindari dua risiko, yaitu fluktuasi nilai mata uang dikarenakan melemahnya nilai tukar dengan capital outflow, di mana aliran dana pemerintah Indonesia itu terus mengalir untuk membayar utang terhadap pinjaman luar negeri yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan, manajemen utang dan keuangan negara berperan sebagai media identifikasi, klasifikasi, dan peramalan dari sebuah pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang harus atau secara produktif direncanakan dengan prinsip kehati-hatian. Berikut daftar pustaka dari kelompok kami